Halo, para pecinta otomotif dan keluarga modern di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel Pojok Otomotif. Kali ini kita mengupas tuntas mobil paling menarik dari pabrikan Jepang saat ini. Mobil ini diposisikan sebagai Confidence Booster for Energetic Families, yang menargetkan keluarga yang mencari kombinasi kenyamanan, performa, dan fitur modern. Anda mungkin sudah menebaknya. Ini dia, yang baru saja diluncurkan secara global di Jakarta pada 17 Juli 2025, Mitsubishi Destinator. Penasaran kenapa mobil ini langsung jadi perbincangan? Bagaimana Destinator siap memenuhi semua kebutuhan keluarga aktif Anda, bahkan melebihi ekspektasi? Kita akan selami setiap sudutnya, mulai dari desain Dynamic Shield yang semakin futuristik, kabin yang mewah dan senyap bak pesawat pribadi, sampai ke performa mesin turbo yang responsif dan tangguh. Destinator seolah mendefinisikan ulang arti SUV 7-seater di kelasnya. Jadi, siapkan diri Anda. Karena setelah video ini, pandangan Anda tentang SUV keluarga pasti akan berubah. Mari kita mulai perjalanan kita mengungkap semua kehebatan Mitsubishi Destinator. Jangan sampai ketinggalan setiap detailnya. Dalam sebuah langkah yang menyoroti meningkatnya fokus Mitsubishi pada pasar negara berkembang, produsen mobil Jepang ini secara resmi memperkenalkan Mitsubishi Destinator terbaru. Ini adalah SUV 3 baris yang ditujukan untuk keluarga di seluruh Asia Tenggara. Sambil mengadopsi tampilan off-road yang tangguh, Destinator utamakan fungsionalitas dan kenyamanan. Ini memiliki pengaturan penggerak roda depan yang membuatnya lebih merupakan mobil sehari-hari yang ramah keluarga daripada mobil penjelajah segala medan. Dirancang dengan mempertimbangkan keluarga Asia, Mitsubishi Destinator dirancang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup keluarga di negara-negara seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mobil ini pertama kali muncul di Indonesia, dan itu salah satu pasar terkuat Mitsubishi, diperkenalkan sebagai SUV 7 tempat duduk dengan fokus pada ruang, fleksibilitas, dan kenyamanan berkendara. Lengkap dengan berbagai mode berkendara dan suspensi yang sesuai, Destinator sangat sesuai dengan kondisi apapun. Berbagai jenis jalan yang umum ditemukan di daerah tersebut, dari jalan lalu lintas kota hingga jalan kerikil pedesaan. Untuk desain eksterior Destinator mengusung bahasa desain khas Mitsubishi, Dynamic Shield, dengan sentuhan modern. Fascia depan terlihat gagah dan grill transparan menambah kesan mewah. Dari samping, proporsi bodi yang kekar namun tetap sporty menunjukkan kapabilitas SUV-nya. Untuk varian GLS sebagai tipe dasar, desain Dynamic Shield dan grill transparan tetap ada, namun tanpa DRL dan lampu kabut. Velg berukuran 18 inci juga hadir di semua varian, meskipun dengan desain single tone untuk GLS. Dimensi keseluruhan Destinator lebih besar di dalam dan ukuran cerdas di luar, di mana dimensi panjang total adalah 4.680 mm dengan lebar 1.840 mm dan memiliki tinggi 1.780 mm. Menariknya, meskipun Destinator sedikit lebih pendek dari Mitsubishi Outlander, namun, sebenarnya mobil ini menawarkan jarak sumbu roda 110 mm lebih panjang, yakni 2815 mm, serta memiliki ground clearance yang mencapai 244 mm. Dengan spesifikasi ini secara otomatis untuk memastikan kemampuan menjelajah berbagai medan. Pilihan desain ini juga untuk meningkatkan ruang kabin, untuk memberikan penumpang terutama yang berada di baris kedua dan ketiga, di mana memberi ruang pada kaki yang lebih luas. Ini adalah langkah cerdas yang bertujuan meningkatkan kenyamanan untuk keluarga besar tanpa membuat mobil sulit bermanuver di jalan kota yang sempit. Untuk sistem penggerak dan performanya, Destinator berbagi platform dengan Mitsubishi X-Force, SUV kompak yang sudah familiar di Indonesia. Di balik kapnya, Destinator ditenagai oleh mesin DOHC 16 katup, 4 silinder, 1,5 liter MiVec turbo, kode mesin 4B40 dengan intercooler. Mesin ini menghasilkan tenaga 161 HP dengan daya 120 kW pada 5000 rpm dan torsi puncak 250 Newton pada 2000 hingga 4000 rpm. Tenaga disalurkan melalui transmisi CVT dengan penggerak roda depan. Meskipun tidak memiliki penggerak semua roda, Destinator masih menawarkan 5 mode berkendara yang berbeda yang memungkinkan pengemudi menyesuaikan kinerja. Untuk menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan permukaan jalan yang tidak rata. Berkat ground clearance yang luas, mobil ini mampu menangani jalan kasar dan medan off-road ringan dengan percaya diri.
Meskipun tidak mengadopsi bahasa desain yang tangguh dan kotak seperti beberapa model Ford, Destinator yang berani dan fungsional mempertahankan dengan desain pelindung depan dinamis khas Mitsubishi dan lampu depan LED besar, kisi-kisi depan yang berani dengan kehadiran yang dominan, garis bodi yang tajam, dan panel samping yang terpahat velg berukuran 18 inci terlihat sedikit lebih kecil untuk ukuran mobilnya. Kaca spion samping konvensional dan pilar atap yang diperkuat untuk menambah kekakuan struktural. Desain estetika keseluruhannya ditandai dengan modern dan tegas, namun jelas dibuat dengan mempertimbangkan ketahanan dan kesederhanaan. Pada bagian interior, kabin Destinator didesain untuk kenyamanan maksimal bagi seluruh penumpang, bahkan hingga baris ketiga. Interiornya dilengkapi teknologi multifungsi dan serbaguna. Di dalam, Destinator dapat menampung hingga 7 orang. Penumpang di 3 baris dengan beberapa ruang penyimpanan yang tersebar di seluruh kabin, sementara ruang bagasi terbatas ketika semua kursi dalam posisi tegak. Melipat baris kedua dan ketiga menghasilkan ruang penyimpanan yang besar. Fitur-fitur penting termasuk sistem infotainment layar sentuh 12,3 inci, panel instrumen digital 8 inci, sistem audio premium Yamaha, dan pencahayaan ambient sunroof panorama, dan sistem bantuan pengemudi canggih ADAS atau Advanced Driver Assistance System yang komprehensif, termasuk Adaptive Cruise Control, Forward Collision Mitigation System, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert, Automatic High Beam, Leading Car Departure Notification, dan Multi-Around Monitor. Dengan penambahan ini menjadikan Destinator salah satu model Mitsubishi paling canggih secara teknis yang ada di pasaran ASEAN saat ini. Mitsubishi Destinator diluncurkan dalam 4 varian untuk pasar Indonesia yakni GLS, Exit, Ultimate, dan Ultimate Premium. Meskipun harga resmi tiap daerah berbeda dan telah dipaparkan lebih lanjut pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIAS, 2025 pada 23 Juli kemarin, estimasi harga berada di kisaran 400 juta rupiah hingga 500 jutaan rupiah. Namun untuk harga on the road di Jakarta harga varian GLS sekitar 385 juta rupiah, sementara varian tertinggi yakni Ultimate Premium mencapai 495 juta rupiah. Sementara untuk jadwal peluncuran global, Mitsubishi Destinator juga memulai debutnya di Jakarta tepatnya pada gelaran Indonesia International Motor Show pada tanggal 23 Juli 2025. Penjualan dimulai di Indonesia, diikuti dengan peluncuran di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam dan Filipina, dan kemudian di Asia Selatan, Amerika Latin dan Afrika serta mungkin di Timur Tengah. Produksi sudah dimulai pabrik Ramayuda Mitsubishi di Indonesia, memastikan manufaktur hemat biaya untuk pertumbuhan berorientasi ekspor. Mitsubishi Destinator tidak bertujuan untuk menjadi SUV yang tangguh, melainkan memenuhi kebutuhan keluarga yang mencari ruang dan kenyamanan serta keandalan dengan harga terjangkau. Berkat mesin turbocharged dan interior yang luas, dengan serangkaian fitur modern yang tangguh, SUV baru ini bisa menjadi pilihan populer di pasar negara berkembang di mana keberagaman lebih penting daripada kemewahan. Masih harus dilihat apakah akan ekspor ke Timur Tengah atau Afrika. Tetapi jika iya, Destinator bisa menjadi pilihan yang bagus untuk mobilitas keluarga di wilayah tersebut. Akhirnya, saya harap Anda menyukai video ini. Jika ingin pembahasan lebih dalam setiap aspek detail dari Mitsubishi Destinator yang baru diluncurkan khususnya di Indonesia, akan kami tayangkan dengan lebih dalam. Namun jangan lupa tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.